Perkenalkan, nama saya Ginta Ginting dengan NIM 220306036 dari Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran volume dari telur, dan yang kedua itu ada struktur dari telur, dan yang terakhir itu ada biosintesis dari telur. Yang pertama kita akan melakukan pengukuran volume pada telur. Di sini kita akan menggunakan 4 jenis telur yang berbeda, yaitu ada telur bebek, dan yang kedua itu ada telur ayam negeri. Kemudian yang selanjutnya ada telur ayam kampung, dan yang terakhir ada telur burung puyuh. Setelah dilakukan pengukuran, kita mendapatkan hasil sebagai berikut, yaitu volume dari telur bebek adalah 50 mili, kemudian volume dari telur ayam negeri adalah 60 mili, dan volume dari telur ayam kampung adalah 40 mili, dan yang terakhir yaitu volume telur puyuh sebanyak 10 mili. Jumlah volume telur yang berbeda ini dapat dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor dari ternak sendiri, kemudian dari pakan, dan juga lingkungan. Untuk faktor dari ternak itu dipengaruhi dari bobot badan dan juga umur. Kemudian untuk faktor dari pakan yang mempengaruhi itu kebutuhan nutrisi pada ternak, seperti kebutuhan nutrisi dari ternak bebek tentu berbeda dengan kebutuhan nutrisi dari ternak puyuh ataupun ternak ayam.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur dari telur dan juga biosintesis dari yolk atau kuning telur dan biosintesis dari putih telur atau albumin. Yang pertama, struktur dari telur yaitu ada cangkang atau kerabang, merupakan bagian terluar dari telur, di mana fungsinya itu untuk melindungi bagian dalam dari telur. Cangkang atau kerabang telur ini juga berfungsi sebagai cadangan pembentuk tulang bagi individu yang baru. Kemudian ada putih telur atau albumin. Putih telur atau albumin berfungsi sebagai penyuplai udara atau oksigen bagi individu yang baru. Putih telur atau albumin juga mengandung banyak protein. Kemudian ada kuning telur atau yolk. Kuning telur atau yolk berfungsi sebagai penyuplai makanan utama bagi individu yang baru. Selanjutnya ada tali kuning telur. Tali kuning telur ini berada pada bagian dalam dari telur dan posisinya tepat berdekatan dengan yolk atau kuning telur, yang dimana fungsinya menjaga yolk atau kuning telur agar tidak berpindah tempat atau berpindah posisi. Kemudian yang terakhir ada sel benih, di mana sel benih ini berperan sebagai calon individu baru jika dibuahi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai biosintesis dari yolk atau kuning telur. Yolk atau kuning telur itu sendiri disimpan di dalam sel telur, di mana pada proses ini terjadi pembentukan komponen-komponen atau yang lebih sering kita sebut dengan vitalogenesis yang terjadi dalam hati. Pada proses ini dibantu oleh dua hormon, yaitu hormon gonadotropin dan juga hormon steroid, di mana pada proses ini terdiri dari dua komponen, yaitu komponen beta dan alpha lipofitelin. Yolk yang berasal dari kelenjar otak akan menghasilkan hormon gonadotropin. Kemudian hormon gonadotropin ini akan membantu sekresi dari hormon estrogen yang akan memacu nukleus untuk mensintesis protein yang terjadi pada sitoplasma ataupun terjadi pada hati. Kemudian hasil dari sintesis ini akan dibawa menuju granula, dan hasil sintesis inilah yang akan membentuk yolk atau kuning telur. Selanjutnya saya akan menjelaskan biosintesis dari albumin atau putih telur. Albumin atau putih telur terbentuk pada saluran oviduk setelah terjadinya proses ovulasi. Pada sintesis albumin dibantu oleh dua hormon, yaitu hormon RNA dan juga DNA yang dibawa ke ribosom untuk mengekskresikan hormon mRNA dan juga RNA yang akan menjadi asam amino dan dibawa menuju ke sitoplasma yang kemudian akan membentuk albumin atau putih telur. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan dari kerabang telur. Kerabang telur atau cangkang telur terdiri dari dua komponen penyusun, yaitu kalsium dan juga HCO3, di mana sintesis dari cangkang atau kerabang telur ini dikontrol oleh B3 dan juga hormon steroid yang terjadi pada pinggir dari kerabang, yang juga terjadinya proses metabolisme dari CO2 dan H2O, di mana proses metabolisme ini akan membentuk H2CO3 yang kemudian menjadi H2CO3 negatif, di mana proses ini dibantu oleh enzim karbonik anhidrase yang akan masuk ke dalam pinggiran berupa cairan, di mana inilah yang akan membentuk cangkang atau kerabang telur. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses terbentuknya telur pada unggas, di mana pada proses pembentukan telur pada unggas ini ada dua organ reproduksi fungsional yang bekerja, yaitu ovarium dan oviduk. Ovarium sendiri berfungsi untuk menghasilkan sel telur, di mana sel telur ini setelah nantinya terbentuk akan dikeluarkan lewat vagina. Ovarium sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ovarium kiri dan juga ovarium kanan, di mana yang bekerja itu hanya ovarium kiri, karena pada ovarium kanan dia akan mengalami penurunan fungsi. Kemudian proses terbentuknya sel telur itu kita lihat pada gambar.
dimulai dari infundibulum, di mana sel telur yang jatuh dari ovarium akan ditangkap oleh infundibulum dan dia akan berada di sini selama kurang lebih 15-20 menit. Kemudian dari infundibulum dia akan menuju kepada magnum, di mana pada magnum itu akan terjadinya proses penambahan protein ke dalam telur. Proses penambahan protein ini juga berlangsung selama kurang lebih 3,5 jam. Kemudian dari magnum dia akan menuju pada isthmus region, di mana pada isthmus ini akan terjadi proses pembentukan lapisan putih telur, di mana proses ini berlangsung selama 1,15 menit sampai 1,5 jam. Kemudian dari isthmus dia menuju pada uterus. Nah, pada uterus inilah akan terjadi proses pembentukan dari cangkang telur, yang nantinya cangkang telur ini akan berguna atau berfungsi untuk melindungi telur dari luar. Kemudian setelah dari uterus dia akan menuju ke vagina, di mana vagina ini merupakan ujung dari organ reproduksi ternak unggas, di mana telur yang telah terbentuk akan melewati vagina dan akhirnya akan dikeluarkan lewat kloaka, di mana kloaka ini sendiri juga merupakan organ terakhir atau organ terujung dari unggas. Demikianlah penjelasan saya mengenai pengukuran volume dari telur, kemudian struktur dari telur, dan juga biosintesis dari telur.